Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Febrianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, saya Melena Ramawati dengan NPM 236100182 izin mempresentasikan hasil analisis dari jurnal yang berjudul Kinerja Keuangan ditinjau dari analisis rasio profitabilitas studi pada PT Era Jaya Swasembada periode tahun 2018 sampai 2021. PT Era Jaya Swasembada Tbk merupakan perusahaan retail dan distributor perangkat elektronik, utamanya dalam hal telekomunikasi. Data penjualan pada tahun 2018 sampai 2021 terlihat terjadi fluktuasi, bahkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan penjualan secara drastis. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 di mana banyak masyarakat yang membutuhkan alat telekomunikasi melihat kebijakan pemerintah yang serba daring. Meskipun terlihat bahwa penjualan PT Era Jaya Swasembada tergolong besar, bahkan mengalami peningkatan secara signifikan, namun belum tentu dapat dikategorikan perusahaan memiliki kinerja yang baik. Laba yang dihasilkan perusahaan juga harus dapat mengcover aset dan ekuitas perusahaan sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan baik. Namun pada PT Era Jaya Swasembada, laba belum dapat mengembalikan aset dan modal melihat belum tercapainya standar industri rasio profitabilitas. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan, seberapa baik kinerja ke perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Kinerja PT Era Jaya Swasembada Tbk selama periode 2018 sampai 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan, terutama pada tahun 2021 yang didorong oleh permintaan tinggi untuk perangkat telekomunikasi akibat kebutuhan selama pandemi COVID-19. Namun rasio profitabilitas seperti net profit margin, return on asset, dan return on equity masih di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan tinggi, profitabilitas masih belum diperbaiki agar dapat memenuhi ekspektasi industri. Secara khusus, bidang yang berhasil yaitu peningkatan penjualan menunjukkan keberhasilan di bidang pemasaran dan distribusi, terutama dalam memenuhi permintaan pasar pada saat pandemi. Bidang yang kurang berhasil yaitu rendahnya profitabilitas menunjukkan kelemahan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan beban biaya yang menurunkan margin keuntungan. Selanjutnya, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan? Yang pertama, kekuatan PT Era Jaya Swasembada berhasil meningkatkan penjualan secara signifikan selama pandemi, menunjukkan kemampuan dalam adaptasi terhadap perubahan pasar. Permintaan produk tinggi menunjukkan potensi pasar yang stabil. Selanjutnya ada kelemahan, rasio profitabilitas yang rendah, seperti ROA dan ROE menunjukkan kelemahan dalam mengelola aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Tingkat laba yang rendah dibandingkan dengan penjualan yang tinggi juga mengindikasikan inefisiensi biaya atau beban yang terlalu tinggi. Selanjutnya, perubahan apa yang harus diambil untuk memperoleh kinerja pada masa mendatang? Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Yang pertama, mengelola beban biaya dengan lebih efisien. Perusahaan perlu mengurangi beban pokok penjualan dan operasional agar dapat meningkatkan margin laba. Ini bisa mencakup negosiasi dengan pemasok atau efisiensi distribusi. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penggunaan aset, yaitu mengoptimalkan penggunaan aset yang ada untuk meningkatkan ROA dan memastikan investasi pada aset menghasilkan laba yang sesuai. Dan yang terakhir, menyusun kebijakan investasi jangka panjang, menyusun strategi untuk investasi atau diversifikasi produk agar dapat memperkuat keuangan dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor produk tertentu. Analisis laporan keuangan yang mendalam memberikan dasar untuk menyusun kebijakan dan strategi baru seperti meningkatkan efisiensi biaya dan optimalisasi aset. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.